Siapa yang harus saya ikuti selama saya hidup di bawah matahari ini? Siapa yang harus saya ikuti? Ini adalah sebuah kesaksian yang saya mau sharekan di dalam channel pribadi saya ini. Saya Uncle Mandil 24. Saya seorang penganut Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak malu dan saya mengatakan saya memang manusia yang sudah berdosa, yang tadinya layak untuk dihukum, tetapi saya sangat bersyukur oleh kasih karunia, oleh anugerah yang Allah nyatakan, sehingga saya tidak binasa. Walaupun tubuh saya akan kembali ke tanah, tetapi ada kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah membangkitkan saya nanti dari antara orang mati dan hidup bersama dengan Dia selamanya. Amin. Dan ini yang mau saya sharekan. Siapa yang harus saya ikuti selama saya masih hidup di bawah matahari ini? Banyak sekali nama-nama, mulai dari saya kecil, ya, ada orang tua, ada siapa lagi, kakak, ada guru, ada nabi, ada rasul, ada siapa lagi. Siapa nama-nama yang kita jejerkan untuk kita ikuti selama-lamanya? Saya sangat bersyukur ya. Saya harus melihat ini. Yang pertama, yang harus saya ikuti adalah orang yang tidak berdosa. Yang harus saya ikuti adalah sesuatu yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa di antara manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa? Bukti dari sesuatu yang pernah berbuat dosa adalah kematian. Dia mati dan itu menunjukkan bahwa orang itu berdosa. Dan orang-orang yang telah berbuat dosa, mereka masih tinggal di bawah tanah. Belum ada yang bangkit. Belum ada yang bangkit. Siapa nabi, siapa rasul, siapa orang-orang yang mati tetapi sudah bangkit? Siapa? Yang kedua, yang harus saya ikuti adalah sesuatu atau pribadi yang membawa saya kepada hidup yang kekal. Apa artinya hidup kekal? Artinya maut tidak bisa menguasainya. Hidup selama-lamanya. Siapa di antara banyak orang yang ada di bawah matahari ini yang menjamin hidup kekal? Siapa? Yang ketiga, yang harus saya ikuti adalah yang pernah datang dari sorga. Yang pernah datang dari sorga. Siapa yang pernah hadir di bawah matahari ini yang pernah datang dari sorga? Siapa? Siapa? Siapa yang pernah datang dari sorga? Kalau tidak pernah datang dari sorga, ngapain sih saya harus ikuti? Kalau mereka juga berbuat dosa, kenapa sih harus saya ikuti? Kalau mereka juga mati dan sampai sekarang tidak bangkit, masih di bawah tanah, ngapain saya harus ikuti? Saya nggak mau mengikuti.
Makanya itu saya sangat bersyukur dan hari ini saya mau menyaksikan bahwa saya bangga mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Yesus pernah mengatakan kepada umat-umat atau orang-orang Yahudi, tunjukkanlah padaku di mana aku pernah berbuat dosa. Orang-orang Yahudi tidak bisa menunjukkan karena Yesus tidak berbuat dosa. Tidak pernah dia berbuat dosa. Makanya tidak bisa ditunjukkan. Ya, saya akan bacakan ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi ya mengenai tunjukkanlah padaku di mana aku pernah berbuat dosa ya. Yohanes 8 ayat 46 ya. Coba buka, baca, dan saya bacakan dari sini. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Nggak ada. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Tidak ada orang-orang Yahudi yang bisa membuktikan Yesus pernah berbuat dosa. Tidak ada. Yang kedua, seperti yang saya katakan, siapa yang harus saya ikuti? Ya, yang menjamin hidup kekal, yang memberi hidup kekal. Siapa yang pernah hadir di bawah matahari ini yang bisa memberikan hidup kekal? Saya akan bacakan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, ya, membunuh dan membinasakan. Itu iblis ya. Tetapi aku datang, Yesus datang supaya mereka, ya, mereka ini siapa? Semua orang yang percaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus datang supaya orang yang percaya menerimanya mempunyai hidup. Saya akan bacakan dalam Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Upah dosa adalah maut. Yesus datang supaya saya diselamatkan dari maut, tidak mengalami maut. Ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, siapa yang harus saya ikuti? Yaitu yang datang dari sorga. Siapa yang datang dari sorga, yang pernah hadir di bawah matahari ini? Siapa? Ya, Allah. Yesus mengatakan dia datang dan berasal dari Allah. Yohanes 8 ayat yang ke-42 saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku,
Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Di mana Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Tidak ada yang berani, tidak ada yang pernah mengatakan kecuali Yesus bahwa Dia datang dan keluar dari Allah. Sang firman itu, firman Allah menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-18. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-18. Jadi kalau Yesus datang dan keluar dari Allah, hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa mengenal Allah itu. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun pernah mengenal Allah. Nah, tidak seorang pun, siapapun yang di bawah matahari ini, tidak ada yang pernah mengenal Allah. Kalau ada yang berkata, aku mengenal Allah, bohong. Bohong. Tetapi, siapa yang bisa mengenal Allah? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah menyatakannya. Kalau saudara mengenal Allah, melihat Allah, tidak ada cara lain selain di dalam Yesus Kristus. Orang yang mengatakan melihat Allah, mengenal Allah, tetapi tidak melalui Tuhan Yesus Kristus, bohong. Ini kesaksian saya dalam channel saya ini. Nabi, rasul, orang-orang yang pernah hadir di bawah matahari ini yang sudah mati, ya, yang belum bangkit sampai sekarang, dia bukan dari Allah. Dia bukan datang dan berasal dari Allah. Kalau yang datang berasal dari Allah, ya, dia tidak akan pernah berbuat dosa. Dan dia tidak akan pernah mati selamanya. Ya, dan Yesus Kristus membuktikan, mengatakan anak tunggal Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyatakan tentang Allah itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus keluar dan datang dari Allah. Sang Firman menjadi manusia. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8, ya, ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ya. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Lalu Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yang mengikut Tuhan Yesus tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, tidak akan pernah berjalan dalam maut, dan tidak akan pernah mengalami maut selama-lamanya, tetapi mempunyai hidup.
tubuh kita akan kembali ke tanah. Itu membuktikan kalau kita sudah berdosa. Tetapi ada kebangkitan dari antara orang mati yang membuktikan hidup selama-lamanya. Seperti Yesus Kristus yang telah dibangkitkan pada hari ketiga, dibangkitkan hidup selama-lamanya. Tidak ada yang pernah bangkit dan hidup selama-lamanya selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenapa kita mengikut sesuatu atau orang atau pribadi? Kenapa kita mengikut pribadi yang nggak pernah bangkit selama-lamanya, yang masih mati di bawah tanah ini? Kenapa kita mengikut yang bukan bisa membawa kita kepada sorga itu, Allah itu? Ya, kenapa kita mau ditipu oleh orang-orang yang mengatakan, mengatasnamakan Tuhan Allah, tetapi membuktikan mereka tidak pernah bangkit? Tidak pernah bangkit dan tidak pernah melakukan yang namanya hal-hal pekerjaan yang hanya Tuhan saja bisa lakukan, membangkitkan orang mati. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kalau firman itu tidak diberi tempat dalam diri kita, ya apapun yang dikatakan nggak percaya. Tapi sekali lagi, Yesus sudah membuktikan. Percaya atau nggak percaya, itu pilihanmu. Tetapi saya sangat bersyukur, saya memilih bukan karena kekuatan saya, tapi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati.